Do not be afraid of the waves before sailing. Jangan takut ombak sebelum berlayar. Halo sahabat visual semua, bagaimana kabarnya? Oke, dimanapun kalian berada, semoga selalu diberi kemudahan, kelancaran, serta keberkahan di dalam setiap aktivitas dan rutinitasnya ya. Oke, di Radio Talk kali ini mungkin sedikit berbeda. Ya biasanya mungkin kalian dengar suara-suara yang imut, yang lucu, yang ukti-ukti atau ciwi-ciwi gitu kan. Mungkin ya seperti kalian dengar sendiri, sekarang dengar suara serak-serak ngangenin gitu kan, bukan lagi emang. Oke, di segmen perdana kali ini gue gak sendirian gitu ya, gue bersama temen gue yang luar biasa. Sebelumnya gue izin buat sapa dulu ya, biar lebih santuy, lebih enjoy gitu ya, oke. Oke, halo Sal, gimana kabarnya Sal? Halo Mirza, baik-baik aja nih, alhamdulillah. Oke, gimana kabar orang tua, kabar pacar lu aman? Aduh, iya orang tua aman sih, kalau pacar insya Allah aman. Insya Allah aman ya, oke, salamin ya. Enggak lah, bercanda lah. Iya. Oke, by the way nih teman-teman atau enggak sahabat visual pengen lu perkenalan kali ya, asal lu dari mana, nama lengkap lu atau apa gitu ya. Bisa kali Sal? Oh oke, buat sahabat visual, jadi nama gue Faisal Rahman, lu bisa panggil gue Isal aja. Gue dari Bogor, terus baru lulus tahun ini juga, masih muda kok temen-temen, jadi gak usah manggil kakak ya. Ntar dipanggil kakak lagi di komen. Terus gue juga baru lulus dari SMA Negeri 4 Cibinong. Udah sih Za, kayaknya gitu aja. Oh ya by the way, temen gue mau itu boleh nggak promosi podcast gue? Oh silahkan boleh. Ya ini juga termasuk Isal tuh pengisi podcast yang luar biasa sih. Ya silahkan Sal. Oke, jadi buat temen-temen pendengar sahabat Visual Talk yang dengerin Radio Talk ini, jadi gue punya podcast di Spotify. Kalian bisa search aja podcastnya Faisal. Oke, mantap sekali emang Bang Isal ini ya. Ya kita sama-sama belajar aja ya, saling dukung. Iya pasti Za, pasti. Gini Sal, by the way, lu tahu nggak berita yang lagi viral gitu sekarang, tahu nggak? Kemarin sih beberapa hari yang lalu gue buka trending Twitter yang gila, yang viral. Nah, gue juga waktu baca itu tuh sebenarnya agak merinding juga sih. Awal-awal nggak percaya gitu. Cuman ya setelah banyak bukti dari DM, dari WhatsApp yang di speak up gitu ya di tweet itu, ya makin serem aja sih. Nah, terus menurut sudut pandang atau perspektif lu gimana tuh tentang kasus itu Sal? Kalau dari sudut pandang gue yang dari kita lihat dari si inisial G ini ya. Jadi si G ini juga menurut gue sih dia ngelakuin pendekatan yang baik gitu tuh lewat chat. Iya, cukup. Tapi dia tuh bisa, kehebatnya dia, gue nggak walaupun ini hebat dalam sesuatu yang salah ya, jangan ditiru hebatnya dia tuh bisa kayak cukup manipulatif ya nggak sih? Iya betul, dia jago bener silat lidahnya gitu ya, manipulatif gitu. Gue juga awal-awal baca tuh sebenarnya kirain tuh kasus kayak mayat itu atau apa, karena kan dibungkus kayak gitu ya saya. First impression lihatnya kan kayak serem gitu kan ya, kayak iya, pocong betul. gitu, tapi pakai kain jarik misalnya yang kayak batik-batik itu, wah gila nih. Kayak kira awalnya kayak treat horror gitu nggak sih? Iya sama, gue juga ngiranya kayak gitu. Ini apa gitu, kok ada mayat pakai kain jarik yang lucu-lucu kayak gitu kan? Biasanya kan putih semua kan? Iya, wah. Yang paling itu ada kayak satu korban kan, setelah itu ada beberapa korbannya gitu kan yang speak up. Nah ada salah satu korban tuh yang bener-bener dia polos banget deh kayaknya. Gimana tuh? Iya, jadi dia tuh nyangkanya kayak baik, apa sih, pengen bener-bener buat penelitian. Iya emang dia jago banget pokoknya dalam merayu itu tuh. Ya menurut gue sih kan itu tuh penyakit gitu ya soalnya. Jadi bagi teman-teman visual nih yang belum tahu fetishisme itu apa sih? Jadi itu tuh kayak kelainan atau enggak penyimpangan seksual gitu. Nah di mana si penderitanya itu punya gairah seksual terhadap benda yang mati gitu Sal. Nah kan kalau si Mr. G itu kan benda matinya tuh kain jarik gitu. Jadi setiap ada, ya bisa dibilang cowok gitu ya pakai kain itu, dia gairah seksualnya tuh kepancing gitu Sal. Tapi kalau kita misalnya ngomongin fetisnya, itu fetis tersendiri kan kayak apa definisinya tuh, kayak ada individu yang bisa terangsang sama bagian tubuh non seksual atau enggak benda yang non seksual. Dan iya, Mr. G tadi itu terangsang sama kayak yang lu bilang barusan. Iya, benda cukup sebenarnya. Kalau itu, kalau misalnya dia nggak merugikan orang, kalau nggak atau nggak dia nggak jadi predator kayak gitu, itu sih menurut gue nggak masalah selama
Kan kali ini mah dia udah ngerugiin orang banyak. Nah itu sih yang harus digarisbawahi itu gitu. Kalau emang atas dasar suka sama suka kan itu ya masalah dia pribadi, oke gitu ya. Berarti itu pilihan dia kan, pilihan dia dan orang yang memilih hal yang sama. Tapi yang jadi masalah adalah ketika dia itu nekan orang-orang biar kayak gitu sih. Dan katanya gini Sal, gue sampai baca dalam banget tuh tentang tweet itu ya. Jadi sampai gue baca sampai bawah banget pokoknya. Dia tuh udah lama banget gitu, bahkan dari SMP katanya sih yang gue baca gitu. Wah, dari SMP? Enggak, yang gue baca tuh dia udah ngelakuin, ada korban yang nggak tahu korban yang suka atau enggak, tapi udah ngelakuin itu dari literally tahun 2013. Udah 7 tahun paling nggak kalau misalnya berdasarkan data ya. Enggak, gue tuh geli sama rada, lu kesel gak sih sebagai cowok tuh? Masalahnya yang korbannya si Mr. G ini baik-baik banget. Apalagi kan dia modusnya kan bilang D gitu ya. Ya lu secara pribadi kan cowok ke cowok kan biasanya manggil nama atau enggak apa gitu ya. Ini manggil D kan itu udah pertanyaan besar banget kan. Manggil D atau kayak, walaupun itu sebenarnya nggak salah kalau misal di antara sobat visual ada yang bilang kayak gitu, itu nggak apa-apa kok. Cuman ya ini jadi pelajaran juga sih buat yang lainnya supaya lebih hati-hati gitu ya Sal ya. Wah iya sih, mesti hati-hati banget. Kita misalnya ada, walaupun niat kita baik, belum tentu orang baik juga sama niat baik kita. Nah mungkin ya ada manfaatnya juga sih kita bahas kayak gitu kan. Soalnya kan di zaman sekarang banyak banget tuh penyimpangan seksual kayak gitu tanpa si korbannya tuh menyadari gitu bahwa dia tuh sedang dilecehi gitu kan. Iya tuh, modus-modusnya ada aja ya. Nah, lu pernah di chat kayak gitu nggak Sal sama orang asing gitu? Wah, stranger tiba-tiba ngechat kayak gitu sih, gue bukannya nuduh kayak nyalain si korbannya si Mr. G ini baik-baik banget apa enggak ya. Tapi ya enggak sih kalau stranger ngechatnya intim banget kayak apaan sih, ya blok lah. Pasti dong. Kalau misalnya di posisi Mirza gimana? Kayak gimana ya? Kayak gue mainin aja sih sebenarnya. Oh gue mah kalau mainin sih kesannya bercanda, gue pengen negesin aja lu kalau mau gituin gue nggak bisa. Oh kalau misalnya orang gila, kayaknya semua lingkungan sosial mah bisa maklumin dia gila. Tapi ini tuh orangnya bener-bener kayak misal kayak normal aja kayak kita, tapi dia mempertunjukkan kemaluannya kan, itu bahaya sih. Oh gitu ya. Tapi bisa jadi juga Sal kalau emang orang yang punya penyakit tersebut tuh pinter gitu ya, dia pura-pura jadi orang gila aja gitu kan. Wah kepikiran aja nih Mirza, jangan-jangan. Enggak, gue bukan ngasih saran buat orang yang punya penyakit itu ya. Ya jangan diikutin. Pokoknya dari kita ambil baiknya aja ya, sahabat-sahabat. Ya kita ambil positifnya aja ya. Kita ambil positifnya, buang yang negatif gitu ya. Tapi nggak kayak sendal gitu ya. Soalnya biasanya kan kalau lu ke masjid pakai sendal yang jelek gitu, pulang pakai sendal yang bagus, nggak kayak gitu ya Sal. Wah jangan dong, bahaya itu. Kalau fetisisme nih gue jelasin ya. Jadi fetisisme itu memiliki gairah seksual terhadap benda mati seperti celana dalam atau sepatu wanita. Hasrat seksual orang dengan fetisisme ini akan bangkit dengan menyentuh atau menggunakan benda-benda tersebut. Jadi percis banget ya kayak Mr. G ini ya. Kalau Mr. G ini tuh yang bikin dia naik gara-gara dia beda aja. Tiba-tiba ada kain jari kan, kalau di sini tuh pakaian dalam segala macem. Ini ada kayak contoh kasus nih, gue lagi searching juga. Contohnya tuh dia mencuri pakaian dalam saat dijemur dan ketahuan. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, Za. Ya mungkin bisa jadi informasi atau ilmu juga ya buat sahabat-sahabat visual yang dengerin ya. Gimana Sal? Udah lega Sal? Udah sih, udah fresh. Lebih kayak yang tadi dah, dari tadi kan kita kayak masalah terus yang gitu, penyimpangan seks segala macem. Karena menurut gue sih bahas kayak ini bukan berarti jorok juga ya. Ini kan ilmu juga ya buat teman-teman semua gitu. Iya sih, menurut itu
edukasi seksual tuh penting biar ya nggak kayak gini-gini sih. Walaupun kalau di Iya, masyarakat apalagi- kita kan sering dianggap tabu ya Zaya. Iya betul. Gue juga kalau boleh jujur nih dapet edukasi seksual tuh belajar sendiri tau. Belajar lebih banyak gitu. sendiri. Iya. Wah sendiri-sendiri gitu bahaya loh Sal, gimana? Enggak, belajar edukasi seksual. Jadi agar siap. nggak kena kayak gini nih, apalagi pas ada kasus. Nggak mau gue jadi korban selanjutnya. Kalau Mirza sendiri gimana nih buat ngatasin Oh iya, biar nggak kena pelecehan? ya jelas. Ya jelas dong, gue juga pasti lebih waspada dan cari informasi terkait kasus-kasus yang serupa atau enggak, jenis-jenis penyakitnya kayak gitu Sal. Milenial dan generasi Z juga tuh harus tahu loh ini kayak gini. Kita juga Iya, karena bawa ini biar nggak sahabat. perlu tabu juga kan Za, sambil bercanda-canda. Iya betul. Jadi kita ya santuy aja ya, enjoy gitu. Enjoy, yang penting kita dapat apa ilmunya gini-gini. Ya intinya ini jadi pembelajaran banget sih buat sahabat-sahabat visual di luar sana ya. Ya intinya kita harus lebih hati-hati mungkin ya pelajarannya gitu Sal ya. Iya, harus banget sih, hati-hati menurut gue. Penting kayak gini. Hati-hati, waspada. Cari informasi, apalagi kan sekarang gampang gitu ya cari informasi di internet segala macem. Iya, ini aja kita semua referensinya dari internet sih. Dan yang pasti nyari sumber yang kredibel juga ya Za ya. Iya jelas dong. Anti hoax kita. Ya, mungkin pelajaran yang bisa lu ambil dari kasus ini apa tuh? Yang kita bisa pelajarin dari kasusnya Mr. G itu nih, dari sudut sisi korban mungkin ya, walaupun niat kita baik, orang belum tentu baik loh sama kita. Ya betul banget. Walaupun gak ada salahnya sih baik sama orang. Terus kalau itu juga kita harus, yang kita pelajarin ya itu tadi yang kita udah tekenin beberapa kali, kita harus banyak-banyak baca biar kita nggak terjerat jadi korban pelecehan seksual dalam bentuk apapun di kasus selanjutnya dan yang akan datang. Betul juga yang dikatain sama Isal tuh, istilahnya walaupun emang kita dibutuhin sama orang lain gitu, bukan berarti kita semena-mena juga gitu. Dalam artian ya kita juga harus tahu informasi terkait zaman sekarang atau enggak terkait penyakit-penyakit seperti ini gitu. Karena banyak korban yang nggak sadar gitu bahwa dia tuh sedang dilecehi atau lain sebagainya gitu. Ya gitu, mungkin jadi pembelajaran banget apalagi buat teman-teman yang mau masuk perguruan tinggi gitu ya. Waduh, kita nih Za, kayaknya Za, angkatan kita nih. Iya kan, maksudnya kan kita juga sama-sama belajar gitu Sal. Karena kan Iya nih. udah banyak banget kasus yang kayak gini dan ternyata surveinya banyaknya tuh di kalangan mahasiswa gitu Sal. Dan yang maba-maba yang baru masuk sih yang kebanyakan gue baca ya. Polos gitu ya. Iya. Semenjak ada kasus ini gue jadi belajar, gue tidak mau jadi orang yang polos lagi sepertinya. Oh, awalnya Isal tuh polos gitu ya. Oh, polos dong, baik hati dan tidak sombong. Oh, betul. Terus kalau Oke Sal, ada pesan terakhir nggak buat sahabat-sahabat visual gitu sebelum kita ya pamit gitu ya? buat pesan-pesan sih kayaknya udah sih yang tadi itu aja. Kalau ya pesan terakhir, jangan lupa loh nih saya tekenin 2 kali, saya punya podcast di Spotify. Sobat-sobat visual bisa dengerin. Search aja keywordnya podcastnya Faisal, atau mungkin bisa ditaruh di deskripsi link yang ada. Siap. Punten editor parah ya. Ya mungkin gue juga bisa diundang ya Sal ya. Oh pasti Za. Teketinlah sekali lagi di sini, gua sama Mirza juga nggak berniat menggurui apapun. Misalnya kita ada yang salah atau ada yang apa, kalian bisa koreksi kita mungkin di komentar atau nggak DM langsung Visual Talk ya Za ya. Betul banget tuh. Karena ya istilahnya kita juga masih sama-sama belajar, ditambah ya karena kan kasus ini bukan bidang kita ya gitu ya Sal ya, kayak penyakit kayak gini bukan bidangnya kita gitu. Kita cuman explore, cari informasi segala macam. Ya kita kasih tahu gitu ke teman-teman, siapa tahu bermanfaat gitu dan berguna di masa yang akan datang gitu. Iya pasti. Oh iya, buat
Yang itu juga kalau misalnya sobat-sobat visual talk ada yang kena pelecehan seksual segala macem, gue juga nih baru baca nih, Za, kalian bisa itu kok ada Komnas Perempuan ya, buat yang perempuan kalian bisa hubungin itu. Buat yang laki-laki ingat, jangan nafsuan, jangan. Mungkin kayaknya kita cukupi aja ya Sal ya. Thank you ya waktunya ya. Iya, Za, sama-sama. Oke, thank you juga buat ilmu-ilmunya, informasi-informasinya ya. Semoga bermanfaat juga buat lu pribadi, Amin. khususnya buat orang lain ya. Iya. Ya oke, thank you ya Sal. Yo, makasih Mirza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi sahabat visual yang lainnya yang mau kirim cerita, pengalaman atau karyanya, boleh langsung aja DM ke Instagram visualtalk_ atau via email di sobatvisualtalk01@gmail.com. Oke, jangan lupa share ya ke teman-teman yang lainnya. Ada kabar baik juga bahwa Visual Talk udah muncul nih di YouTube sekarang. Wah, mantep bukan lagi kan? Nah, saksikan terus ya Visual Talk di channel YouTube visualtalk.yt. Oke, ayo buruan tampol-tampol tuh tombol subscribe dan like-nya, dan juga loncengnya. Oke, thank you. See you later everybody. Bye-bye.